Fasal yang nomor 2, fima menerangkan perkara warada yang telah datang minal af'ali berupa perbuatan-perbuatan yang memudahkan datangnya rizki. Kita masuk dalam bab yang kedua dari kitab Jalbur Rizq. Bab pertama menerangkan doa-doa, amalan-amalan yang memudahkan datangnya rizki. Maka sekarang masuk pada perbuatan-perbuatan yang memudahkan datangnya rizki. Akhrajal Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa membahagiakan dia, ayyubsatalahu, untuk diluaskan untuknya, fi rizqihi, dalam urusan rizkinya. Barang siapa senang untuk diluaskan rizkinya, au yungsa'alahu fi atharihi, atau diundur untuknya fi atharihi, dalam umur dia, umurnya dipanjangkan. Di antara maksudnya dipanjangkan, dibarokai, walaupun umurnya segitu juga tapi banyak barokah dari kehidupan dia. Falyasil, maka dia supaya nyambung, rahimahu, sanak kerabat dia, silaturrahim, menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabat. Rahim kita yang terdekat secara nasab adalah ayah ibu kita. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kurang lebih zawul arham ini maksudnya itu. Rahim itu maksudnya terutama ayah ibu, pertama kali ayah ibu. Kemudian yang kedua adalah maharim, mahram-mahram kita, saudara-saudara mahram kita, laki-laki ataupun perempuan, termasuk rahim. Termasuk juga paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ini rahim yang paling dekat itu. Dan orang-orang yang pertama kali halal dengan kita, sepupu. Sepupu, orang yang pertama kali halal di antara mahram kita, kemudian anaknya mahram akhirnya jadi halal. Sepupu orang yang halal pertama kali, anaknya paman, anaknya bibi, baik pun dari ayah atau ibu, ini termasuk rahim. Rahim-rahim yang terdekat. Kemudian semua orang yang kalau kita mati ada kaitan pembagian warisan dengan mereka, ini termasuk rahim yang terdekat juga. Ayah ibu, maharim, kemudian orang yang halal pertama, kemudian orang-orang yang kalau kita mati mereka dapat warisan dari kita. Kalau kita baik hubungan dengan mereka karena Allah, di antara barokahnya Allah akan mudahkan urusan-urusan rizki kita. Maka sudah jadi ceritanya para ulama, ceritanya orang-orang flash dulu, orang kok baik hubungannya dengan ayah ibunya dan kerabat-kerabatnya, Allah mudahkan urusan-urusan dia. Sebaliknya kalau orang mendiamkan ayahnya atau ibunya, tampak langsung di dunia ini akan sulit, sempit, semrawut urusan rizki dia. Wa akhraja Ibnu Majah telah meriwayatkan an Anas radhiyallahu taala anhu. Terus rahim yang terjauh adalah seluruh umat Islam ini. Rahim-rahim kita juga dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Di kerabat terjauh. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ahabba, barang siapa menyukai, ayukthirallahu khaira baitihi, Allah memperbanyak kebaikan rumah dia, faliyatawadda, maka dia supaya cuci tangan, faliyatawadda, maka dia supaya cuci tangan, idza hadara, ketika telah hadir, ghada'uhu, makanan dia, wa idza rufa, dan ketika telah diangkat makanan dia. Ini di antara fadilahnya cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu menyebabkan datangnya banyak kebaikan dalam rumahnya orang yang mengerjakan itu. Kita di kamar, ingin kamar kita banyak kebaikannya, jagalah adab makan. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan selepas makan, akan datang kebaikan-kebaikan. Orang ini ngamalkan sunnah, dapat pahala dan dapat barokah, dapat ridhonya Allah. Kalau orang nggak ngamalkan amalan-amalan arahan Nabi, mungkin sebagian nggak dosa, tapi dia akan rugi, macam-macam kebaikan akan terlewatkan, macam-macam kebaikan tidak dia dapatkan. Al-muradu, yang dimaksudkan bil wudu'i, dengan wudu di sini ini, ghuslul yadaini, adalah membasuh kedua tangan, silaturrahim, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Wallahu a'lam. Takrar. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي